Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal pada teorema Pitagoras ya. Kemarin di video yang sebelum ini kita membahas tentang apa itu teorema Pitagoras. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soalnya atau contoh-contoh soal pada teorema Pitagoras. Masih ingat apa itu teorema Pitagoras? Kalau tidak, kita ingatkan sedikit ya. Jadi teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Oke. Ya, segitiga siku-siku. Nah, bagaimana hubungannya? Bagaimana teoremanya? Jadi kata Pitagoras itu jumlah kuadrat sisi-sisi tegak ya, itu sama dengan kuadrat sisi miring. Atau kalau ini misalkan di sini itu A, di sini itu B, di sini itu C, maka bisa kita tuliskan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Oke. Itu yang kita pelajari kemarin ya, teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita akan gunakan pada soal-soal berikut ini. Yang pertama, ada sebuah segitiga siku-siku di sini, panjang segitiga siku-siku ABC, panjang AB-nya 6 cm, BC-nya 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang AC, ya. Oke. Mari kita cari dulu hubungannya antara AB, BC dengan AC. Ini segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang sini kuadrat dengan sini kuadrat itu sama dengan panjang sisi miringnya kuadrat. Atau kalau kita tuliskan berarti AB kuadrat gitu kan, ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari berapa AC-nya. Oke, maka AB ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Berarti jadinya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke, kalau AC kuadrat sama dengan ini, berarti AC itu sama dengan akarnya. Ya, lawannya kuadrat, berarti nyarinya kan pakai akar. Berarti akar BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke, nah sekarang kita masukkan angkanya. Oke, berarti sama dengan akar BC kuadrat. Berapa BC-nya? 10 pangkat 2. Kemudian dikurangi AB kuadrat. Berapa AB-nya? 6 pangkat 2. Sehingga kita punya ya, hasilnya adalah hasilnya adalah akar dari 10 kuadrat berapa? 100 dikurangi dengan 36. Berapa itu? Berapakah 100 dikurangi 36? Hasilnya adalah 64. Oke. Nah, berapakah akar dari 64? Ya, jadi cara mencari akar bagaimana? Berapa kali berapa yang bilangannya sama, kalau dikalikan hasilnya 64. Sama dengan berapa? Sama dengan 8. Oke, jadi AC-nya AC sama dengan 8 cm. Kalian boleh menggunakan kalkulator untuk mencari akar-akar seperti ini. Oke, itu soal yang pertama. Jadi tidak mesti yang dicari itu adalah garis miringnya atau garis yang paling panjangnya. Bisa jadi sisi sebelah sini atau sisi yang di bawah. Oke. Berikutnya ya, sebuah tangga panjangnya 2,5 meter ini ya, bersandar di sebuah dinding. Oke. Jarak kaki tangga dengan dinding tersebut adalah 1,5 meter. Berapakah tinggi dinding tersebut? Oke. Mari kita gambar terlebih dahulu bagaimana keadaannya ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini digambar dulu. Misalkan ini lantainya ya. Oke. Kemudian ini ada dindingnya. Nah, katakanlah ini dinding. Kemudian ini ada tangganya. Oke. Nah, tangga kayu seperti itu ya. Oke, tinggi dindingnya segini. Oke. Nah, mari kita lihat. Oh, ternyata ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Kalau kita perhatikan, ini membentuk segitiga siku-siku ya. Oke, segitiga siku-siku. Karena kalau dinding dengan lantai itu pasti tegak lurus ya, pasti membentuk sudut 90 derajat. Maka ketika dikasih tangga seperti ini membentuk segitiga siku-siku.
Oke, mari kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, panjang tangganya adalah 2,5 meter. Oke, kemudian jarak dari sini, dari kaki tangga menuju dindingnya itu adalah 1,5 meter. Kemudian pertanyaannya adalah tinggi ininya berapa? Ya. Kemudian kita misalkan kita kasih huruf-huruf. Misalkan di sini A, sini B, dan sini C. Oke, kalau gitu segitiga siku-siku, maka hubungannya apa? Hubungannya adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Oke, yang kita mau cari tahu adalah BC-nya sama dengan berapa. Oke, berarti kalau gitu BC kuadrat sama dengan AB-nya kita pindah. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Karena kuadrat berarti mencari BC-nya adalah menggunakan akar. Akar AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya. BC sama dengan akar AC kuadrat, berarti 2,5 pangkat 2. Oke, dikurangi dengan 1,5 pangkat 2 AB kuadrat. Oke, kemudian kita hitung. Nah, gimana cara menghitung yang koma-koma gini? Tenang aja, kalian tidak perlu hitung komanya. Yang kalian hitung adalah 25 kuadrat itu berapa, 15 kuadrat itu berapa. Oke, mari kita hitung. 2,5 kuadrat bisa kita dapatkan dari 25 kuadrat. Ya, 25 kuadrat itu adalah 625. Berarti kita tinggal kasih komanya. Kasih komanya 2 di sini. Oke. Kemudian 1,5 kuadrat itu berapa? Hitung aja pakai 15. 15 kuadrat itu adalah 225. Karena 1,5 berarti komanya di sini maju 2. Oke, berarti kita punya 6,25 dikurangi dengan 2,25 ya. Kemudian kita kurangi. Oke, ini kita kurangi. Ya, berarti dikurangi, ini hasilnya 0, 0, 6 dikurangi 2 berapa? 4. Hasilnya 4,00 atau ditulisnya jadi 4. Ya, berarti panjang BC-nya sama dengan akar 4. Atau berapa akar 4 itu? Sama dengan 2. Ya, jadi kesimpulannya adalah tinggi dinding tersebut, tinggi dindingnya itu sama dengan 2 meter. Ya, jadi tinggi dindingnya adalah 2 meter. Oke, seperti itu. Jadi kalau nanti soalnya pakai koma-koma, kalian hitung pakai angka yang tidak ada komanya dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yang ketiga. Ya, Ahmad bersepeda ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian ia berbelok ke arah utara sejauh 240 meter. Tentukan jarak Ahmad sekarang dengan titik semula. Oke, begini. Ya, kita harus gambarkan dulu arah mata anginnya ya. Oke, arah mata angin. Kalau biasanya ke atas itu utara, ke kanan itu timur, ke kiri itu barat, kemudian ke bawah itu selatan. Oke, nah sekarang kemudian kita gambar perjalanan si Ahmad bersepeda ini. Misalkan titik awalnya dari sini. Dari sini ya, titik awalnya dari sini. Oke. Ahmad berjalan ke arah timur, berarti ke sebelah kanan sejauh 100 meter. Kemudian dia berbelok ke arah utara, berarti ke atas sejauh berapa itu? 240 meter. Kemudian nah, jarak antara titik awal dengan titik sekarang itu adalah garis miringnya ini. Ya, berarti jaraknya bukan 100 ditambah 240, bukan. Oke, jaraknya itu adalah sisi miringnya ini. Ya, sisi yang paling panjang. Oke. Jadi, untuk mencari jaraknya kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Ya, misalkan di sini titik awal itu titik A, kemudian dia beloknya titik B, kemudian titik akhirnya C. Maka hubungannya apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, atau berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kita mencari sisi miringnya pada segitiga siku-siku ini ya.
Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Berarti AC sama dengan akar ya, AB kuadrat. AB-nya adalah 100. Oke, karena ini sama-sama ada nolnya, ini kan sama-sama ada nolnya. Berarti kalian bisa sederhanakan. Berarti kalian gunakan 10 sama 24. Karena hasilnya nanti kurang lebih akan mirip-mirip ya. Tinggal nanti ditambahin 0. Berarti kita bisa gunakan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oke. Berapakah 10 kuadrat itu? 10 kuadrat itu adalah 100. Ditambah dengan 24 kuadrat. Berapa 24 kuadrat itu? 24 kuadrat itu adalah 576. Oke. Sehingga kita jumlahkan sekarang. Berarti akar 100 tambah 576 sama dengan 676. Oke, 676. Nah, berapakah akar 676 itu? Jawabannya adalah 26. Oke. Jadi karena tadi kita menghilangkan nolnya, sekarang kita kembalikan. Oh, kalau begitu jarak Ahmad dengan titik semula itu adalah 260 meter. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalian boleh menyederhanakan angka-angkanya ya, tapi jangan lupa kemudian nanti dikembalikan. Oke. Ya, sekian contoh-contoh soalnya, kalian bisa pelajari ini. Oke, kalau ada yang tidak paham bisa kalian ulang-ulangi videonya. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.